Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Belajar Sejarah 17, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait salah satu partai legendaris yang sempat viral di Indonesia dan kini sudah ditumpas. Ya, partai itu adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun sebelum kita masuk pada inti topik bahasan utama, saya mau minta like, komen, dan subscribe di channel ini supaya kita bisa sama-sama belajar sejarah dan mengetahui seluk-beluk sejarah yang mungkin belum kita ketahui dan akan kita rangkum secara menarik untuk menjadi bahan kita diskusi. Jadi buat teman-teman jangan sungkan like, komen, dan subscribe, dan juga berikan komentarnya di kolom komentar. Kita diskusi dengan cara yang baik, kita diskusi dengan cara yang santun, dan disertai dengan data-data. Jika memang ada kekeliruan dalam video saya, maka saya akan sangat terima jika kritik dan sarannya disampaikan dengan cara yang benar. Baik, kita akan masuk pada inti topik bahasan kali ini, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai komunis Hindia Belanda, kemudian membuka cabang atau berkembang di Indonesia. Partai ini merupakan partai komunis non-pemerintah terbesar di dunia sebelum dibubarkan dengan kekerasan pada tahun 1965. Partai ini memiliki 2 juta anggota pada pemilu tahun 1955 dengan 16% suara nasional dan hampir 30% suara Jawa Timur, karena memang partai ini mayoritas besar di Jawa Timur dan merupakan basis dari partai komunisme. Selama sebagian besar periode setelah kemerdekaan Indonesia hingga pemberantasan PKI pada tahun 1965, PKI merupakan partai resmi yang beroperasi secara terbuka di Indonesia. Hans Nevlid sebagai pelopor dan kaum sosialis Hindia Belanda lainnya membentuk Serikat Tenaga Kerja di pelabuhan pada tahun 1914. ISDV atau Indisch Social Democratische Vereniging pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari 2 partai sosialis Belanda, yaitu SDAP dan Partai Sosialis Belanda, yang kemudian menjadi SDP komunis yang berada dalam kepemimpinannya Hindia Belanda. Para anggota Belanda dari ISDV memperkenalkan ide-ide Marxis untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial. Pada tahun 1915, ISDV mulai aktif dalam menerbitkan surat kabar berbahasa Belanda, Het Vrije Woord, kata yang merdeka. Editornya adalah Adolf Bars. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan untuk Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semua itu hanya 3 orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti-kapitalis. Perubahan terjadi kembali ketika Nevlid memindahkan markas mereka dari Surabaya ke Semarang dan menarik banyak penduduk asli dari berbagai elemen seperti agamawan, nasionalis, dan aktivis gerakan lainnya yang akhir-akhir ini sedang bertumbuh di Hindia Belanda sejak tahun 1900. Di bawah kepemimpinan Hans Nevlid, partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda dan yang menjauhkan diri dari ISDV dan menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah karena menolak berpura-pura menjadi Dewan Masyarakat atau Volksraad atau Hindia Belanda. Pada tahun 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partai sendiri dengan nama Partai Demokrat Sosial Belanda atau Hindia. Pada tahun 1917, ISDV meluncurkan sendiri publikasi pertama media mereka berbahasa Indonesia, yaitu Suara Merdeka dalam ejaan lama. Di bawah kepemimpinan Nevlid, ISDV yakin bahwa revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah Pengawal Merah, dan dalam waktu 3 bulan, jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, di sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah Dewan Soviet. Para penguasa kolonial menindas Dewan-Dewan Soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Nevlid.
Para pemimpin pemberontak dari kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. Sementara itu, ISDV membentuk blok dengan organisasi anti-kolonialis Sarekat Islam. Banyak anggota SI seperti dari Surabaya, Semaun dan Darsono dari Solo tertarik dengan ide-ide Snelflit. Sebagai hasil dari strategi Snelflit akan blok dalam, banyak anggota SI dibujuk untuk mendirikan revolusioneris yang lebih dalam, Marxis, didominasi Sarekat Rakyat. ISDV terus bekerja secara clean sheet, meluncurkan publikasi lain, Suara Rakyat, setelah kepergian paksa beberapa kader Belanda dalam kombinasi dengan pekerja di dalam syarikat Islam. Keanggotaan telah berpindah dari mayoritas Belanda ke mayoritas Indonesia. Pada tahun 1919 hanya memiliki 25 anggota Belanda dari total anggota yang kurang dari 400. Pembentukan dan pertumbuhan. Pada Kongres ISDV di Semarang, Mei tahun 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH. Semaun adalah ketua partai dan Darsono menjabat sebagai wakil ketua. Sekretaris bendahara dan 35 anggota komite adalah orang Belanda. PKH adalah Partai Komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Hans Snelflit mewakili partai pada Kongres Kedua Komunis Internasional pada tahun 1921. Pada periode menjelang Kongres ke-6 Sarekat Islam, pada tahun 1921, anggota menyadari strategi Hans Snelflit dan mengambil langkah untuk menghentikannya. Kiai Haji Agus Salim, sekretaris organisasi Syarikat Islam, memperkenalkan sebuah gerakan untuk melarang anggota Syarikat Islam memegang keanggotaan dan gelar ganda dari pihak lain di kancah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota komunis kecewa dan keluar dari partai, seperti oposisi dari Tan Malaka dan Semaun, yang juga keluar dari gerakan karena kecewa untuk kemudian mengubah taktik dalam perjuangan pergerakan Indonesia. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial Belanda menyerukan tentang pemberantasan atau pembatasan kegiatan politik, dan Sarekat Islam memutuskan untuk lebih fokus pada urusan agama, meninggalkan komunis sebagai salah satu atau satu-satunya organisasi nasional yang aktif. Bersama Semaun yang berada jauh di Moskow untuk menghadiri Far Eastern Labour Conference pada tahun 1922, Tan Malaka mencoba untuk mengubah pemogokan terhadap pekerja pegadaian pemerintah menjadi pemogokan nasional untuk mencakup semua serikat buruh di Indonesia. Hal ini ternyata gagal. Tan Malaka ditangkap dan diberi pilihan untuk antara pengasingan internal atau eksternal. Dia memilih yang terakhir dan berangkat ke Rusia. Pada Mei 1922, Semaun kembali setelah 7 bulan di Rusia dan mulai mengatur semua serikat buruh dalam satu organisasi. Pada tanggal 22 September, Serikat Organisasi Pekerja Buruh Indonesia atau Persatuan Vakboden India dibentuk. Pada Kongres Komintern kelima pada tahun 1924, ia menekankan bahwa prioritas utama dari partai-partai komunis adalah untuk mendapatkan kontrol dari persatuan buruh, karena tidak mungkin ada revolusi yang sukses tanpa persatuan kelas buruh. Pada tahun 1924, nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal dengan PKI. Sedikit catatan bahwa memang ketua umum pertama komunis atau Partai Komunis Indonesia di Indonesia waktu itu adalah seorang yang memang fasih dan paham terhadap agama, yaitu adalah Semaun, yang merupakan kader terbaik, salah satu kader terbaik dari Syarikat Islam, yang kemudian secara historis dia memecah Syarikat Islam menjadi dua kelompok, yaitu Syarikat Islam Putih dan Syarikat Islam Merah. Syarikat Islam Merah adalah mereka yang berpaham komunisme yang mengikuti jejak Semaun dan Darsono serta Tan Malaka. Sedangkan Syarikat Islam Putih adalah kelompok yang mengikuti para kiai dan para tokoh agama seperti Kiai Haji Agus Salim dan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Memang sempat terjadi perpecahan dan gejolak, namun keduanya memiliki semangat perjuangan yang sama, yaitu untuk memerdekakan Nusantara atau Bumi Putra, walaupun dengan metodologi dan cara yang berbeda. Jika Semaun dengan metode revolusi ala komunisnya, sedangkan Cokro Aminoto dengan metode pendidikan yang dikedepankan serta diplomasi, maka keduanya menemui titik buntu dalam perjuangan sehingga tidak bisa bersama, dan akhirnya keduanya memilih jalan masing-masing sehingga terbentuklah Partai Komunis Indonesia di bawah kepemimpinan Semaun.
itulah sedikit historis dari sejarah Indonesia yang hari ini perlu kita ungkap, bahwa tidak benar jika menganggap sebagai Partai Komunis Indonesia adalah hanya di eranya Aidit. Karena di eranya Semaun, Komunis Indonesia digunakan sebagai alat perjuangan kemerdekaan seperti organisasi-organisasi kemerdekaan lainnya. Jadi, kalau kita mau bicara sejarah, kita harus meruntut daripada historis dan juga sifat-sifat fundamental sejarah itu sendiri, sehingga kita tidak terkecoh dengan catatan-catatan sejarah yang dibelokkan. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.